Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 penugasan video mata kuliah akuntansi biaya. Saya Yosia Melia Putri dengan NIM 2301073013 dengan absen 22 dan rekan saya Diva Maulani Nurul Hidayah dengan NIM 2301073015 dengan absen 23. dan saya Rani Wulansari dengan NIM 2301071022 dan absen nomor 8. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang just in time. Konsep dasar just in time. Just in time adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan atau tepat waktu. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang penyimpanan barang atau stocking cost. 4 konsep dasar dalam penerapan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu autonomasi, suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Sistem di just in time menggunakan sistem tarikan, persediaan tidak signifikan, basis pemasok sedikit, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawan tinggi, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control. Pada sistem tradisional, yaitu menggunakan sistem dorongan, persediaan signifikan, basis pemasok banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawan terspesialisasi, jasa tersentralisasi, keterlibatan karyawan rendah, gaya manajemen sebagai pemberi perintah, acceptable quality level. Selanjutnya masuk ke konsep black flash costing, adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflash, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dan penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Kemudian masuk ke karakteristik backflashing. Dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process. Ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Kemudian, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, estimasi biaya material dan konvensi serta raw material. Nah, selanjutnya hubungan GIT dengan backflash costing.
Hubungannya yaitu dalam konsep back flash costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan persediaannya nol atau zero inventory, sesuai dengan konsep back flash costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam back flash costing, proses produksi menjadi lebih cepat sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Sesuai dengan tujuan GIT adalah mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebitkan atas setiap pembelian barang dan dikreditkan atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Akuntansi terperinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini. Dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terperinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaiannya di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Baiklah, sekianlah materi tentang just in time. Pembahasan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami dari materi yang kami sampaikan. Thank you for watching.